Terima kasih ya, Feli. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Habis itu masih ya. Halaman 59. Kita belajar tentang benda. Sudah dilihat sekeliling apa saja benda-benda dan wujudnya. Nah, kita jawab apa saja benda-benda yang ada di sekitarnya. Meja, ya benda mati. Wujud bendanya apa? Iya, benda padat. Kenapa dia bisa disebut benda padat? Ya, itu disebut benda mati. Dan itu saja, kenapa dia bisa disebut benda padat? Siapa bisa jawab satu orang saja? Coba, ayo berani, tidak apa-apa itu tidak marah ya. Gimana? Dia tidak berubah. Yes. Ukurannya ke. Jadi kalau ditanya sifat benda padat itu apa? Kalau ditanya contoh-contohnya seperti apa saja, ada meja, buku, lemari, pensil, papan tulis, apa lagi? Ya, itu semua adalah benda padat. Lalu kita masuk ke wujud benda yang kedua, yaitu benda cair. Jus. Sudah, benda cair itu apa saja sifat-sifatnya? Ibu katakan contoh. Tanya sifat-sifatnya. Seperti kalau ditanya sifat
adalah bentuknya berubah sesuai wadah. Sesuai wadah. Misalnya air ini, jadi air ini kalau dikasih dalam aqua foto yang lurus saja, maka diikutinya tempatnya kan? Diikutinya benar kan? Benar. Kayak es kalau dikasih di plastik berarti inilah bentuk dari bahan
bensin dan oli, sedangkan kalau ada keseluruhan badan dan oke. Nah, kita teruskan di halaman. Siapa yang tahu 1 kilometer itu ada berapa meter? 1 meter? Iya. 1 kilometer. 1 kilo. Salah. Jadi 1 kilometer. Sudah. Jadi 1 kilometer itu ada 1000 meter. Sudah. Nanti ditulis ya, karena ini penting. Sudah kalian halaman tadi bukan kali. Sudah. Jadi 1 kilometer itu ada 1000 meter. Sedangkan kalau 100 meter itu ada 100 sentimeter. Nah, 1 sentimeter ada 10 milimeter. Sudah. Potongnya di belakang. 1 meter itu berapa sentimeter? Berapa? Berapa? Siapa nama ini? Saya ini. Paham ya? Yang di belakang. 1 sentimeter itu berapa milimeter? Berapa milimeter? Berapa? Tidak tahu. Berapa? Tahu? Tunggu ya. Siapa? Ya. Kalau 1 meter berapa sentimeter? Udah tahu si Abi, banyak yang tahu ya. Jadi diingat baik-baik, 1 kilometer ada 1000 meter. Kalau 1 meter ada 100 sentimeter. Kalau 1 sentimeter ada 10 milimeter. Paham ya? Ingat ya, ini karena ini pentingnya di belakang, yang menguap-uap dari tadi. Sepertinya nanti sekali. 1 sentimeter berapa milimeter? 10 apa? Berapa? 10 milimeter. Ya. Dan ini 1 kilometer berapa meter? Oke, udah ya. Sudah. Ditulis dulu di bukunya. Dicatatkan di dalam buku yang besar ya. Tulis ya. Bukunya. Berapa sentimeter? Bukan. Bukunya. Satuan panjang. Apa? Jangan di sini ditulis dulu. Iya. Satuan panjang. Apa? Gambar di bawah itu. Nah, itu. Mana
ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengubah kilometer ke sentimeter. Mengubah kilometer. Ada di sini 5. Jadi rumah Edo dengan rumah Nenek itu kalau kita naik motor jarak rumahnya dari rumah si Edo ke rumah Nenek ada 5 km 300 meter. Ya, sedangkan jarak rumah Edo dengan binatang ada 1.523 meter. Ada 1.523 meter. Nah, tugas kita adalah pertama mengubah 5 kilometer ini ke kilometer. Mengubah. Caranya, makanya kalau sudah selesai ditulis ini, ibu harus. Sudah? Nanti dipinjam buku kawannya ya. Masih salah materi kalau terlambat menulis. Ya. Nanti pinjam ya, boleh. Satu aja. Sudah. Tugas kita adalah mengubah kilometer ke meter. 1 kilometer berapa meter? 1.000 meter. Jadi 5 kilometer. 5 dikali 3. 5 kali 5. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer. Jangan jauh-jauh aja dulu. Dengarkan penjelasannya. 1 kilometer berapa meter? 1.000 meter. Nah, jadi satuan yang digunakan di sini kan kilometer kan? Jadi 1 kilometer itu 1.000 kan? Jadi 5 kali 1.000. Apa sih? 5 kali 1.000 berapa? 5.000. Ditambah berapa ini? 100 meter. Ini tidak diubah lagi karena semuanya sudah meter. Karena ditambah 300 meter. Berapa hasilnya? 300 meter. Jadi jarak antara rumah Edo dan rumah Nenek itu dalam satuan meter adalah 5.300 meter. Nah, di soal nomor 2-nya ada 1.523 meter. Tugas kita di sini kita ubah dalam bentuk kilometer. Tugas kita ubah dalam bentuk kilometer. 1 kilometer kali berapa meter? 1.000
Jadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi kalau kita dalam kilo, 1 kilometer 500. Seperti ini ya. Sudah? Paham dulu semua maksud ibu? Paham? Yang di belakang paham maksud ibu? Paham? Paham maksud ibu? Yang di belakang mengerti maksud ibu? Mengerti nanti ada tugas. Mengerti? Sudah ditulis tadi. Mana contoh yang disebutkan? Mana? Sudah dengar penjelasan dulu? Mana contoh yang tersebut? Paham maksudnya? Yang di sini paham? Paham? Paham maksud ibu? Halaman apa yang dijelaskan dulu? Paham? Nanti ada tugas mengerti. Ya. Kita buka halaman 65. Sudah dibuka semua? Nah, di halaman 65 itu ada rute perjalanan seperti ini. Sudah? Sudah? Nah, ini mau kasih tugas seperti ini ya. Tidak usah ditulis gambarnya, pahami saja nanti ya. Boleh juga kalau mau menulis, boleh tulis gambar ini nanti. Ini rumah Intan. Ini rumah nenek. Ini sekolah. Sudah? Jadi tugas kita ubah yang pertama 2 kilometer ini kita ubah ke dalam satuan meter seperti di belakang ini. Nah, yang kedua 1 kilometer ini kita ubah ke dalam satuan meter sama seperti di belakang ini. Paham? Nah, kerjakan ya. Pengerjaannya sama seperti ini. Hanya ibu tukar aja angkanya. Satu per tiga. Ya? Iya. Masih bisa lempar kertas tadi.